Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman ya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya. Nah, jadi saya jelaskan di sini teman-teman ya. Tujuan saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, untuk beberapa hari ini saya tidak membuat video karena dituntut dari pekerjaan saya juga, terus kemudian saya juga lagi sibuk ya teman-teman ya. Intinya saya itu sedang sibuk, makanya mohon maaf sama teman-teman semua karena beberapa hari ini saya tidak bisa membuatkan video buat teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saat ini sedang merasakan rasa tidak nyamannya ya teman-teman ya. Nah, harus teman-teman ketahui bahwa untuk yang namanya gangguan asam lambung dengan rasanya tidak nyaman yang kalian rasakan saat ini ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, yang kalian rasakan yang seperti mau M itu, yang tidak nyaman sekali rasanya ya teman-teman ya, tidak bisa kalian jelaskan dengan kata-kata. Pokoknya hanya orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini yang pernah yang merasakan rasa tidak nyamannya itu seperti apa ya. Makanya saya membuat video-video seperti ini. Nah, untuk video saya kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saat ini yang di video saya yang kemarin itu yang judulnya itu mengumpulkan pertanyaan tentang asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis dan kecemasan berlebih. Nah, jadi saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin yang mungkin saat ini masih menonton, teman-teman bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman ya. Walaupun teman-teman ada yang nggak bertanya juga ataupun pendatang baru juga, teman-teman bisa tonton juga supaya mungkin ada salah satu sensasinya yang sama seperti teman-teman ya. Nah, di sini saya peringatkan lagi ya teman-teman ya, saya tekankan lagi untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan bisa kembali normal lagi seperti dulu saat kalian tidak merasakan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, walaupun sensasinya itu memang benar-benar sangat menakutkan, sensasinya itu benar-benar sangat horor sekali ya teman-teman ya, tapi yakin saja bahwa kalian tuh bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Saya juga dulu sempat berpikir seperti teman-teman saat ini ya teman-teman ya, selalu merasakan kebingungan-kebingungan, selalu merasakan ketakutan, kecemasan apakah nantinya gangguan ini bakalan bisa membaik. Tetapi seiring berjalannya waktu nanti kalian itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa tonton video ini dengan tenang dan dengan nyaman. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan video ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, sudah banyak beredar ya teman-teman ya, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang saat ini masih terjebak, yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyaman, yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Mereka yang sudah mulai letih, yang sudah mulai putus asa ya, mereka akan bangkit lagi, mereka akan semangat lagi untuk menjalani pola hidupnya itu, metode-metodenya itu dengan disiplin, dan akhirnya mereka itu bisa membaik ya teman-teman ya. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini adalah tujuannya ya seperti itu ya teman-teman ya, untuk membangkitkan semangat lagi teman-teman supaya bisa melakukan metodenya terus kemudian bisa membaik lagi. Nah, itu tujuan saya teman-teman ya. Dan teman-teman yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Silahkan tonton videonya dengan tenang dan nyaman. Nah, oke teman-teman, kembali lagi ke topiknya. Eh, kita langsung mulai dari pertanyaan
dari yang di video yang beberapa hari lalu ya teman-teman ya, yang judulnya itu mengumpulkan pertanyaan tentang gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya. Pertanyaan yang pertama dari akunnya Cakbuk 370. Saya lemes, gemeteran, kayak mau jatuh, takut, bingung, cemas, takut mati. Obat dokter kayak nggak ngaruh, nggak bisa tidur, bawaannya takut, cemas, bingung gimana ya. Oh ini udah yang kemarin ya teman-teman ya. Ini sudah saya jawab di video yang sebelumnya, yang kemarin yang terakhir saya upload itu sudah saya jawab ya teman-teman ya. Untuk Cakbuk 370 ini. Terus kemudian ini pertanyaan selanjutnya, berapa lama abang mantang makanan dan makanan apa yang dimakan? Apakah pernah melawan pantang? Berapa lama harus melawan pantang? Berapa turun berat badan? Adakah tips naikin berat badan? Nah ini buat Efran JS ya, akunnya Efran JS, dia bertanya berapa lama saya itu mantang makanan dan makanan apa yang dimakan. Apakah pernah melawan pantangan makanan, berapa lama harus melawan pantangannya itu berapa lama saya memantangnya gitu. Terus saya itu pernah berat badan turun berapa, terus adakah tips naikin berat badan. Nah jadi di sini saya terangkan ya untuk Evan JS, berapa lama saya mantang makanan. Saya itu memantang makanan itu tidak saya hitung berapa lamanya ya. Tetapi saya itu untuk pertama-pertamanya kan saya nggak tahu nih makanan yang saya pantang itu apa aja. Nah makanan yang saya pantang apa aja kan saya belum ngerti, itu belum tahu. Nah akhirnya saya coba satu persatu, saya coba semua makanan yang mau saya makan, dan ketika makanan itu menimbulkan sensasi, menimbulkan hal tidak nyaman, itu saya hindari ya teman-teman ya, pasti saya catat. Seperti contohnya, saya kan belum tahu nih kalau kacang itu dulu pantangan buat saya, dan akhirnya saya dulu makan somai ya. Makan somai itu kan ada bumbu kacangnya ya teman-teman ya. Saya makan kacang, saya makan somainya, terus kemudian menimbulkan sensasi. Nah ketika saya merasakan sensasi tidak nyaman itu, saya hentikan dulu ya teman-teman ya, karena masih bingung nih, ini dari somainya, dari kacangnya, apa dari bumbu kecapnya. Nah itu membingungkan juga ya teman-teman ya. Nah itu saya cukup tahu dulu kalau makan somai berarti nggak bisa, karena ada bumbunya, ada bumbu kacangnya, ada somainya, ada kecapnya. Jadi saya catat dulu tuh yang tiga-tiganya itu saya catat dulu. Terus saya nggak makan lagi, saya makan yang saya itu biasa makan, nggak menimbulkan sensasi. Kayak contohnya saya makan nasi cuman sama sayur bening aja, sayur beningnya itu juga cuman sama labu siam tok gitu ya teman-teman ya. Itu terus saya lakukan sampai saya itu agak membaik, agak udah jarang merasakan sensasi. Terus saya coba lagi si somainya itu tadi ya teman-teman ya, tetapi tanpa kacang, tanpa bumbunya dulu. Setelah saya makan, oh ternyata tidak menimbulkan sensasi. Terus kemudian saya pakai kecap, oh ternyata pakai kecap nggak menimbulkan sensasi. Terus kemudian saya pakai kacang lagi. Setelah saya makan pakai kacang, ternyata menimbulkan sensasi, dan akhirnya saya fix tahu kalau kacang yang menimbulkan sensasi. Akhirnya saya catat kacang tidak saya makan dulu, berarti saya catat tuh kacang. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Begitupun dengan makanan-makanan yang lainnya yang menimbulkan pantangan, saya seperti itu semuanya saya catat ya teman-teman ya. Apa yang pengen saya coba, apa yang ingin saya makan itu saya makan. Terus kemudian ketika menimbulkan sensasi itu langsung saya catat, terus nggak saya makan dulu. Nah jadi seperti itu, dan kemudian saya mantang makanan itu tidak saya hitung-hitung kapan waktunya, kapan berapa lamanya. Yang penting saya itu fokus untuk supaya sensasinya itu tidak muncul ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, kita tidak makan pantangan saja sensasinya masih kerap muncul. Apalagi kalau kita itu makan pantangan. Cuman bedanya seperti ini teman-teman. Pasti teman-teman bisa membedakan makanan kalau kalian sensasinya muncul itu dari makan pantangan, itu jauh lebih dahsyat sensasinya, rasanya, ketimbang kalian itu tidak memakan pantangan ya teman-teman ya. Karena yang saya rasakan dulu seperti itu. Nah jadi itu
cara cara kita memprediksinya, cara kita mengetahuinya seperti itu. Walaupun kita sudah memantang makanan, kita sudah nggak makan pantangan, tetapi kan sensasinya masih tetap ada, tetapi nggak sehebat saat kita makan pantangan. Nah, jadi teman-teman harus tahu ke sana. Terus kemudian apakah pernah melawan pantangan? Iya, pernah. Yaitu yang saya maksud pernah melawan pantangan itu tadi, saya coba semua makanan pantangan yang menurut saya ingin saya makan, itu saya cobain semua makanan-makanan pantangan. Dan akhirnya menimbulkan sensasi, dan sensasi ketika sudah menimbulkan sensasi berarti fix saya tahu pantangannya itu dari makanan jenis apa, dan akhirnya saya catat ya teman-teman ya. Sampai saya dulu itu ke bumbu-bumbu kayak Royco, Masako, itu saya dulu menimbulkan sensasi teman-teman. Sampai segitunya itu saya catat benar-benar teman-teman. Tapi ketika saya sudah memantang makanan tersebut, ketika saya sudah tahu bahwa pantangan makanan saya hindari dulu sampai saya itu makan hanya rebusan saja ya teman-teman ya. Jadi saya itu hampir setahun itu yang saya makan itu hanya rebusan teman-teman, kayak misalkan labu siam, wortel, terus kemudian apa lagi ya, pokoknya yang sering itu labu siam, wortel, terus tempe, terus tahu itu saya rebus aja ya teman-teman ya. Itu saya makan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Itu juga pun untuk garamnya, untuk rasa-rasanya itu saya kurangin, nggak terlalu asin, nggak begitu asin ya, nggak begitu gurih. Jadi semuanya itu saya pantang, dan ketika saya itu sudah jarang merasakan sensasi, terus kemudian saya coba pantangannya lagi, yang saya coba pantangannya ternyata tidak menimbulkan sensasi langsung gitu ya, tapi menimbulkan sensasinya besoknya lagi. Nah, berarti itu tanda bahwa ada perbaikan, dan akhirnya saya tidak makan pantangan lagi lama lagi. Terus kemudian saya makan pantangan lagi dan akhirnya tidak apa-apa. Tapi di situ saya nggak terus keterusan makan pantangan terus. Saya lakukan terus, oh berarti bisa membaik ini kalau saya menghindari pantangan terus. Akhirnya saya hindari terus pantangannya, dan tidak terasa teman-teman ya. Akhirnya yang tadinya nggak bisa ngopi, bisa ngopi. Terus kemudian akhirnya yang nggak bisa makan sambel, bisa makan sambel. Terus kemudian akhirnya yang tadinya nggak bisa makan kacang, bisa makan kacang. Nah itu tadi ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Terus kemudian berapa turun berat badan? Oh, saya dulu untuk turun berat badan ya, untuk Evran JS, saya dulu itu turun berat badan eh, di waktu awal-awal terkena. Saya itu nggak menimbang berat badan, tapi saya itu benar-benar kurus. Tapi ketika saya itu sudah tahu kalau saya itu terkena gangguan asam lambung, sudah tahu kecemasan, terus sudah menjalani proses lagi berjuang-berjuangnya untuk sembuhnya ya, saya itu mulai menimbang-nimbang berat badan, dan berat badan saya dulu itu hanya 48 kilo. Nah, jadi buat teman-teman kalau laki-laki, teman-teman bisa ya, bisa dilihat ya, 48 kilo untuk seorang laki-laki itu seperti apa ya teman-teman ya. Itu sudah kurus kering tinggal tulang. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran sama kondisi saya, atau eh, apa namanya, fisik saya ketika saya itu terkena gangguan asam lambung, teman-teman bisa ke video saya yang paling pertama itu, saat saya itu masih banyak-banyaknya sensasi. Saya itu buat video ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di video yang paling pertama, itu ada di nomor 2 videonya, yang judulnya itu apa ya kalau nggak salah ya, kondisi saya saat saya sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah itu teman-teman bisa ke video saya yang pertama, itu saya lagi kurus-kurusnya, lagi pucat-pucatnya ya teman-teman ya. Nah itu di posisi berat badan saya itu masih di 48 kilo, dan akhirnya apakah saya cemas? Ya saya cemas ya teman-teman ya, saya juga merasakan cemas, takut, was-was, karena kalau apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung disertai anxiety, psikosomatis, itu kan kalau ada orang bilang, oh kok kamu pucat sekali, itu kita langsung cemas, langsung was-was, gelisah, apakah tanda-tanda mau mati, apakah tanda-tanda mau kemana ya teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu seperti itu teman-teman, untuk berat badannya. Terus untuk menaikkan berat badannya, yang saya lakukan dulu ya teman-teman ya, ketika saya itu merasakan bahwa berat badan saya itu kok kurus banget, saya inginlah yang namanya menaikkan berat badan. Dan akhirnya tadi teman-teman, metodenya itu saya lakukan, saya itu makan dulu ya teman-teman ya.
sedikit-sedikit sehari itu bisa 8 kali, bahkan sampai 9 kali ya teman-teman ya. Itu bukan kesengajaan saya karena saya ingin menaikkan berat badan, bukan ya teman-teman ya, karena dipicu juga dengan sensasi yang tidak nyaman kalau saya itu telat makan ya teman-teman. Jadi saya itu dulu sehari makannya itu bisa 8 kali ya teman-teman ya. 8 kali itu sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Kalau saya kurangin salah satu makannya, misalkan saya makan 8 kali nih, saya kurangin aja satu makannya, jadi 7 kali gitu, itu saya langsung kambuh teman-teman. Di hal seperti itu aja saya sensitif sekali, dan akhirnya saya terus lakukan terus seperti itu 8 kali 8 kali. Setelah sudah agak membaik saya lakukan 7 kali, terus kemudian setelah lama sekali agak membaik lagi saya lakukan 6 kali, dan seterusnya kesini-sininya. Dan akhirnya sekarang teman-teman, saya itu terakhir makan jam 8 malam. 8 malam itu saya terakhir makan teman-teman ya. Dan makan lagi di esok harinya itu jam 12 siang. Itu sudah kuat teman-teman. Itu tanda bahwa kita itu sudah membaik dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi saya juga merasakan seperti itu dulu ya teman-teman ya. Sering kambuh kalau telat makan, tapi sekarang saya itu makannya ya terakhir jam 8 malam, dan saya makan lagi itu jam 12 siang. Itu saya sekarang. Dulu boro-boro ya teman-teman ya, makan itu sehari bisa 8 kali. Kalau salah satunya saya kurangin, saya ilangin nggak makan, itu saya kambuh ya teman-teman ya. Nah, jadi saya itu seperti itu. Nah, itu juga yang membuat berat badan saya itu naik, yaitu ya teman-teman ya, selama hampir kurang lebih 2 tahun saya itu melakukan pola itu ya teman-teman ya. Makan 8 kali, terus kemudian terus seperti itu lama sekali ya teman-teman ya. 8 kali, terus kemudian saya latih jadi 7 kali, terus saya latih jadi 6 kali, jadi 5 kali, dan akhirnya jadi sampai 3 kali sehari lagi seperti biasa ya teman-teman ya. Terus itu untuk menaikkan berat badan. Kalian nggak usah mikirin menaikkan berat badan ya teman-teman ya. Yang penting kalian itu, yang harus kalian pikirkan itu adalah gimana caranya. Yang penting kalian itu jangan kambuh, itu aja ya teman-teman ya. Kalau masalah berat badan udah kalian nggak usah terlalu mikirin ya teman-teman ya. Itu nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. Karena yang sudah saya alami itu seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaannya tadi kemana ya teman-teman ya. Ntar saya cari dulu ya teman-teman. Terus kemudian, nah untuk tips naikin berat badannya itu ya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk Evergen JZ ini ya, Evran JZS. Nah, itu jadi tipsnya seperti itu. Kalau ingin menaikkan berat badan ya, makannya ditambah lagi ya teman-teman ya. Terus kemudian jangan terlalu cemas ya, karena cemas juga bisa menguras energi ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya mau disimpan jadi lemak, mau jadi bikin kalian gemuk, kalian pakai lagi untuk mikir, kalian pakai lagi untuk cemas, kalian pakai lagi untuk takut. Akhirnya kalian berat badannya susah sekali untuk naik ya teman-teman ya. Karena dulu pengalaman saya juga seperti itu ya teman-teman ya. Tapi sekarang berat badan saya itu ya teman-teman ya, dari 48 kilo itu, setelah saya melakukan pola yang saya ceritakan tadi, kayak makan sehari itu bisa 8 kali itu dengan porsi sedikit, itu saya lakukan sampai hampir kurang lebih 2 tahun ya teman-teman ya. Nah, terus berat badan saya itu dengan seiringnya waktu itu menambah, dan akhirnya sampai mentok di berat badan saya itu di 66 kilo. Nah, jadi ketika berat badan saya itu 66 kilo, saya merasakan kayak kok berat badannya ya gitu. Terus kemudian saya coba untuk menurunkan berat badan lagi dengan cara ya saya beraktivitas fisik ya teman-teman ya, olahraga. Itu yang saya lakukan sehari-hari sekarang ya teman-teman ya, seperti push up, terus kemudian olahraga-olahraga kecil ya, peregangan-peregangan otot. Terus kemudian makannya juga saya sudah 3 kali sehari. Jadi di berat badan saya sekarang itu ada di 62 atau 63 kilo. Nah, jadi itu berat badan saya teman-teman ya. Jadi saya juga sama pikirannya dulu, sama seperti kalian ya. Saya tuh sering takut sama yang namanya berat badan, itu sering cemas ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Fajri 3920. Nah, untuk akunnya Muhammad Fajri 3920, dulu saat
asam lambung GERD anxiety, pernah juga bang sensasi punggung belikat, serasa ganjel, gerak seperti gas dan punggung panas. Iya betul sekali. Nah saya juga ketika terkena gangguan asam lambung, bahkan sudah hampir membaiknya pun masih sering merasakan belikat itu seperti sakit ya, sakit di bagian punggung. Jangankan di punggung ya teman-teman, ya di pundak juga. Terus kemudian yang sering saya bahas di video-video sebelumnya itu adalah nyeri-nyeri dada ya, tembus-tembus sampai ke belakang. Terus ketika sensasi habis makan itu biasanya saya rasakan juga nyeri ulu hati tembus sampai ke belakang juga. Nah itu juga sering saya rasakan seperti itu. Nah jadi jangan cemas, jangan takut, perbaiki saja pola makannya. Nanti teman-teman ya, teman-teman ya, setelah saya tahu, setelah saya sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman, nanti akan saya buatkan video bagaimana trik saya untuk menyembuhkan yang namanya luka lambung atau iritasi di lambung, di kerongkongan. Nanti akan saya kasih triknya ya teman-teman ya. Tapi saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, karena saya sudah merasa bersalah juga ya teman-teman ya. Saya sudah membuat video seperti ini, tapi saya tidak buat video untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi saya juga ngerasa bersalah juga ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, selanjutnya ini pertanyaan dari akunnya Moh Moh Devaril 1132. Nah ini, lambung sudah enak, keliengannya nggak hilang-hilang. Betul ya. Jadi lambungnya memang, kalau misalkan keliengan itu ya, menurut pengalaman saya juga merasakan seperti itu. Dari untuk pertama kali terkena gangguan asam lambung, untuk keliengan itu jarang, tapi ketika sudah mau mulai membaik itu awet sekali yang namanya keliengan. Terus kemudian oleng ya, terus kemudian badan seperti tidak seimbang, seperti goyang-goyang gitu ya teman-teman, seperti geleong-geleong gitulah pokoknya ya. Itu memang sensasi yang sangat awet. Yang penting selalu pola hidupnya, pola 3P-nya itu dilakukan dengan disiplin saja, nanti kalian tuh akan membaik dan kelihayannya itu akan hilang. Dan jangan lupa juga yang penting itu adalah aktivitas, terus kemudian tidur yang cukup. Aktivitasnya cukup, terus kemudian tidurnya yang cukup ya, itu ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan dari akunnya Biung Ratina. Mas, saya sebenarnya sudah lama kena asam lambung. Dulu kena anxiety, cemas berlebihan, tapi dulu nggak pernah merasakan perut panas. Terus kadang-kadang kayak ada rasa celekit-celekit, udah makan sedikit yang rasanya pedas sedikit. Kalau dulu ini nggak merasakan, mohon penjelasannya Mas. Ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya untuk Biung Ratina ini. Mohon coba dicek di video yang sebelumnya. Terus kemudian ada pertanyaan juga dari akunnya Iskandar Roni N5M. Bang, perut setiap hari kembung, begah, susah buang angin dan sendawa. Apa bang pernah mengalami perut kembung berhari-hari? Saya itu ya, untuk Bang Iskandar Roni, untuk perut kembung, perut begah, terus perut rasanya tidak nyaman, terus rasa nyeri, eh, perutnya begah itu sampai tembus ke belakang, rasanya nggak nyaman, itu bukan sehari dua hari ya, itu bertahun-tahun. Selama 4 tahun itu saya rasakan. Bayangkan, bukan berhari-hari lagi, setiap hari sampai 4 tahun merasakan yang namanya perut begah, perut kembung, susah sendawa. Terus kemudian rasanya itu nggak nyaman, perut kalau habis makan ada sensasi, kalau kecapean ada sensasi, kalau kena hujan gerimis sedikit ada sensasi, kalau kita merasakan jengkel sama orang kita ada sensasi kembung begahnya juga. Nah itu saya rasakan juga, itu setiap hari saya rasakan. Tetapi setiap hari juga selalu saya tangani. Dengan cara apa? Menghilangkan perut kembung begahnya itu dengan cara saya minum air hangat. Kalau misalkan saya sudah minum air hangat, kalau saya ingat-ingat saya itu belum makan, ya waktunya saya makan. Ketika saya sudah makan, terus kemudian saya sudah minum air hangat, nanti si klep esopagusnya itu akan mengendur, akan rileks setelah kita minum air hangat. Terus kemudian akan keluarlah sendawa, terus kemudian terpicu lagi buat buang angin. Nah setelah itu lega rasanya, dan ketika kita
sudah sendawa itu rasanya lega, seperti hidup dua kali, itu rasanya seperti itu. Nah itu yang saya lakukan itu setiap hari seperti itu, dan yang saya rasakan itu ya seperti itu setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu saya sering merasakan yang namanya perut perih, perut kembung, perut begah, nafas berat, tidak plong, terus kemudian susah sendawa, segala macam itu saya rasakan. Tapi juga selama 4 tahun itu juga saya selalu melakukan metodenya, selalu saya tangani sensasinya dengan cara minum air hangat. Nah itu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk memperbaiki lambungnya ya penuhi gizinya, terus kemudian perbaiki tidurnya. Nah itu ya teman-teman ya, karena yang memperbaiki sel-sel di tubuh kita yang rusak itu adalah gizi, adalah vitamin-vitamin yang terdapat dari makanan yang kita makan. Terus kemudian tidur yang cukup juga diperlukan untuk supaya kita itu diperbaiki selnya di waktu kita itu sedang istirahat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, jangan khawatir, jangan takut, saya juga merasakannya. Buktinya saya sampai sekarang juga lebih membaik dan semakin membaik lagi ya teman-teman ya, dan akhirnya bisa sembuh. Nah jadi teman-teman juga pasti bisa sembuh ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan dari eh, Pito Para, banyak banget bang yang saya ingin tanyakan tentang sensasi ini. Oh ini sudah juga ya teman-teman ya, di eh, di video yang sebelumnya sudah saya kasih tahu ya teman-teman ya. Terus kemudian pertanyaan lagi dari Bang setiap hari, ini dari Robi Afwa W2Y. Bang setiap hari kepala pusing kelayangan karena apa ya? Nah jadi untuk Bang Robi ini harus diketahui ya bahwa kelayangan itu akan terus terjadi saat orang ini belum membaik sepenuhnya dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan personality atau kecemasan berlebih. Buat kalian juga mungkin yang nggak merasakan kelayangan ya, ya bersyukur ya teman-teman ya. Tapi yang sering terjadi itu sangat awet sekali untuk yang namanya kelayangan itu ya. Saya juga ketika saya sudah membaik juga sering sekali menghampiri yang namanya kelayangan-kelayangan itu ya teman-teman ya. Nah perlu diketahui ya, untuk kelayangan itu memang pertanyaan ini sangat bagus ya, karena dari pertanyaan ini, dari jawaban ini mungkin Mas Robi ini ingin memperbaiki jika ada pola hidupnya yang salah, karena dia tuh merasakan kelayangan, mungkin ada dari pola hidupnya yang salah, terus dia ingin memperbaiki gitu ya. Nah jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi eh, kelayangan itu terjadinya itu ada dari dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama itu dari kalian itu kekurangan energi ya teman-teman ya. Kekurangan energi itu bisa juga dari kekurangan gizi juga ya teman-teman ya. Bisa juga yang kedua itu dari aliran darah yang kurang lancar ya teman-teman ya. Aliran darah yang ke kepala ini tidak lancar, yang di seluruh tubuh ini tidak lancar ya teman-teman ya. Bisa juga karena hal dua itu ya teman-teman ya. Tapi Mas, katanya ada yang bertanya juga. Terus kalau misalkan saya sudah makan Mas, saya sudah olahraga Mas, tapi selalu merasakan kelayangan, itu gimana Mas? Katanya kalau misalkan kekurangan energi harus makan biar kelayangannya hilang. Katanya kalau misalkan kalau aliran darahnya tidak lancar harus aktivitas supaya kelayangannya hilang. Tapi kok saya ini sudah aktivitas, saya sudah melakukan olahraga, saya sudah makan tapi kok masih kelayangan. Nah itu tandanya bahwa ya itu tadi ya teman-teman ya, kembali lagi berarti aliran darah kalian tuh masih kurang lancar ya teman-teman ya. Karena eh, pokoknya pemicunya dari dua hal itu saja ya teman-teman ya. Kalau nggak dari kekurangan energi, kehabisan energi, ya itu tadi dari kalian tuh aliran darahnya kurang lancar. Bisa juga aliran darahnya kurang lancar itu karena kalian tuh merasakan perut begah juga ya teman-teman ya. Itu bisa menimbulkan kelayangan ya teman-teman ya, karena ketika perut kalian itu begah itu banyak gas di lambung yang menumpuk, dan ketika gas di lambung itu menumpuk itu menyebar ke area-area tubuh kita ya teman-teman ya, menekan ya teman-teman ya, seperti sebuah balon kalau dia menekan itu area di sekitarnya itu kan pasti akan menyempit ya teman-teman ya, dan aliran darah kita juga itu jadi tidak lancar karena terganggu sama si lambung yang mengembang itu tadi, si otot yang menegang itu tadi ya teman-teman ya. Dan akhirnya aliran darahnya tidak lancar, dan akhirnya metabolisme metabolisme di tubuhnya itu kurang lancar juga, dan akhirnya menimbulkan kelayangan ya teman-teman ya.
Nah, kemudian dari kekurangan energi juga bisa karena kalian itu selalu cemas. Walaupun kalian itu sudah makan sebanyak apapun, walaupun kalian itu sudah makanan bervitamin, berprotein, bergizi, tapi kalian itu selalu cemas, selalu ketakutan, selalu kurang tidur, ya sama aja ya teman-teman ya, energinya terkuras lagi, energinya habis lagi, ya keliengan terus ya teman-teman ya. Jadi pahami ke sana ya teman-teman ya. Terus kemudian ini videonya sudah 30 menit ya teman-teman ya. Jadi sampai di situ saja ya teman-teman ya untuk videonya. Buat teman-teman yang saat ini masih menonton video ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaannya selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih menyaksikan video ini, saya doakan juga semua teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Mudah-mudahan kalian itu saya doakan cepat membaik, cepat diberikan pemahaman untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, oke. Teman-teman, terima kasih. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.